Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Duta Farid dari kelas 1 DC02 akan mempresentasikan tentang tugas dari pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan hak asasi manusia. Oke, kita langsung aja yang ke pertama, yaitu ada latar belakang. Hak asasi manusia atau HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri atau kudrati, bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui hak asasi manusia dimiliki secara kudrati yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak dasar, pokok, dan hak yang melekat bersamaan dengan kelahiran manusia di dunia. Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sampai saat ini masih menjadi sebuah persoalan di dunia internasional. Bagaimana tidak, banyak manusia yang melanggar hak-hak asasi dan masih banyak persoalan-persoalan yang masih berhubungan dengan HAM yang terjadi di berbagai negara di dunia. Dari hal tersebut dapat kita katakan bahwa hak asasi manusia masih diperjuangkan di era ini. Sebenarnya sudah ada lembaga yang mengatur tentang HAM secara internasional, namun dalam penerapannya belum berjalan dengan baik. Secara internasional, hak asasi manusia atau HAM termasuk ke dalam sistem hukum internasional dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Negara mempunyai peran penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi. Kemudian negara menyatakan pertujuannya dan terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok, atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya. Namun pada kenyataannya masih banyak yang terjadi penyelewengan terhadap hak asasi manusia ini. Pengertian hak asasi manusia. Apa itu HAM? Pengertian HAM di sini banyak dikemukakan oleh beberapa tokoh dan juga dokumen. Ya, yang pertama ini John Locke, yaitu hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrat, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Lalu dari Austin Rainey, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Lalu ada A.G.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Lalu John Matterson, HAM adalah hak-hak yang yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Lalu menurut David Beetham dan Kevin Boyle, HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Lalu dari Piagam Hak Asasi Manusia atau Piagam Hak Asasi Internasional atau Universal Declaration of Human Rights, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kemiskinan. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dari negara kita, yaitu pengertiannya seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu ada menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB Deklarasi of Human Rights seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Lalu sejarah hak asasi manusia. Sejarahnya, hak asasi manusia diperjuangkan ketika kekejaman para raja dan penguasa terdahulu mendorong orang-orang yang mencintai kebebasan untuk memikirkan
memproklamasikan dan membela hak-hak yang mereka miliki. Maka mulailah kebangkitan perjuangan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain hal tersebut, ada salah satu alasan yang mendorong masyarakat dunia untuk memperjuangkan hak asasi manusia, yakni Perang Dunia Kedua yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat dunia sekaligus ketakutan dan rasa tidak aman di kalangan umat manusia, sehingga menimbulkan keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional, dan usaha tersebut mendapatkan hasil, yakni pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil diterimanya Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan seluruh dunia tentang hak asasi manusia oleh negara-negara yang terhubung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Paris. Pada lini pertama pembukaan pernyataan itu ditegaskan bahwa sesungguhnya hak-hak kodrat yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Dan karena itu di setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadinya. Selanjutnya dalam pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan bahwa kami para bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk melindungi generasi yang akan datang terhadap bencana peperangan yang dalam hidup kita telah dua kali membawa penderitaan yang tak terhingga, dan untuk menegakkan kembali kepercayaan kepada hak asasi manusia, pada kehormatan dan harga diri seorang manusia, pada hak-hak yang sama-sama dari laki-laki dan wanita, bangsa-bangsa besar dan kecil. Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia merupakan awal yang baik bagi masyarakat dunia dan berpengaruh besar bagi kehidupan seluruh dunia. Lalu ada ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu yang pertama adalah hakiki. Hak asasi manusia ialah hak asasi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Lalu yang kedua adalah universal. HAM bersifat umum, tidak membeda-bedakan antar ras, suku, etnis, agama, negara, dan bangsa. Semua orang punya hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia. Yaitu yang ketiga, tidak dapat dicabut. HAM milik seseorang tidak bisa dicabut oleh seseorang yang lain. Lalu yang keempat, HAM tidak dapat dibagi. HAM tiap orang memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama baik dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Lalu ada jenis hak asasi manusia, yaitu ada yang pertama hak asasi pribadi atau personal right, yang dimana mempunyai eh, detail, yaitu yang pertama hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Lalu ada hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Lalu jenis yang kedua yaitu ada hak asasi politik atau political rights, dan memiliki keterangan yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah, hak membuat dan mendirikan partai politik, dan organisasi politik lainnya, lalu hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Lalu jenis yang ketiga yaitu ada hak asasi ekonomi, yaitu property rights, yang memiliki keterangan bahwa hak kebebasan dalam membeli sesuatu, hak memiliki sesuatu, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Lalu jenis yang keempat yaitu ada hak asasi hukum, right of legal equality, yang dimana hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, lalu hak yang sama dalam proses hukum, lalu ada hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Lalu jenis yang kelima yaitu ada hak asasi peradilan, procedural rights. Ada hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan pembelaan dalam hukum,
hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Lalu hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Lalu yang keenam adalah hak asasi sosial dan budaya, social and culture right. Hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk berkomunikasi, hak untuk mengembangkan bakat dan minat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Instrumen hukum hak asasi manusia internasional yaitu merupakan ketentuan atau peraturan yang dipakai oleh negara-negara di dunia sebagai alat untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Beberapa instrumen hukum HAM internasional yaitu diantaranya ada hukum kebiasaan. Maksudnya hukum kebiasaan adalah praktik hukum yang diterima sebagai hukum. Hukum kebiasaan ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional. Hukum kebiasaan internasional mengenai HAM meliputi antara lain larangan pembantaian massal, larangan memperbudakan dan memperdagang manusia, larangan penyiksaan, larangan diskriminasi, dan larangan terhadap berbagai tindakan pembunuhan dengan sewenang-wenang. Lalu ada dari Piagam PBB. Ketentuan mengenai HAM dalam Piagam PBB misalnya terdapat dalam ketentuan-ketentuan berikut, yaitu Pasal 1 menyatakan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan di dunia internasional dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama. Lalu di pasal 55 yang menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggalakkan. Lalu ada di pasal 56 yang menyatakan semua anggota berjanji kepada diri mereka sendiri untuk melakukan tindakan secara bersamaan atau sendiri-sendiri dan bekerja sama dengan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pasal 55. Lalu ada instrumen hukum hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia ada instrumen hukum HAM milik Indonesia sendiri, yaitu ada yang pertama Pancasila. Pancasila ini ada hak dan kewajiban memeluk agama yang diyakini. Setelah itu, setiap warga negara dalam kandungan Pancasila sila pertama berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Lalu ada hak diperlakukan sebagai manusia yang beradab, dilindungi pribadinya, keluarganya, dan semua yang dimilikinya. Termasuk dalam hak ini adalah hak untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang layak juga. Lalu ada hak dan kewajiban dalam membela negara sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini terkandung makna bahwa setiap hak yang dimiliki warga negara Indonesia harus ditempatkan di wadah kepentingan bersama dan kepentingan negara. Di sini instrumen HAM menghindari terjadinya perselisihan karena adanya hak asasi manusia yang dilaksanakan tak terbatas. Lalu ada hak selanjutnya yang sesuai dengan Pancasila keempat yaitu kedaulatan rakyat. Artinya Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat. Negara mengakui segala sesuatu dibuat dengan tujuan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di sini artinya negara mengakui hak rakyat yang bermartabat. Lalu ada hak keadilan dalam sila kelima yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapat keadilan dalam HAM tanpa membedakan suku, ras, dan agamanya. Lalu ada dari pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Melindungi segenap bangsa Indonesia di seluruh wilayah kesatuan Indonesia dari gangguan dalam dan luar. Memajukan kesejahteraan umum, yang juga berarti kemajuan seluruh rakyat Indonesia di segala bidang ikut melaksanakan ketertiban dunia, ikut sertanya Indonesia dalam masalah-masalah internasional yang merupakan pelanggaran HAM. Lalu ada dari UUD 1945 hasil amandemen, yaitu ada hak dalam menjalankan agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan agamanya masing-masing, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan,
hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk ikut serta dalam bela negara, lalu ada hak untuk disejahterakan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu dari ada TAP MPR, eh, yaitu dapat dilihat dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1996 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, bahwa negara demokrasi mengakui adanya hak asasi manusia dan pengaturan dalam undang-undang. Selain itu, TAP MPR ini juga berisi tentang pengakuan terhadap piagam HAM internasional. Lalu dari undang-undang yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, peradilan yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan lembaga negara. Lalu ada dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Konvensi yang telah menjadi hukum internasional. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, melindungi konsumen dalam pembelian barang atau jasa. Lalu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat secara lisan atau maupun tulisan. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang hubungan perburuhan. Maksudnya adalah hubungan dengan pemilik perusahaan atau yang memperkerjakan buruh. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang penghapusan pekerja secara paksa, sehingga tidak ada lagi orang yang bekerja karena dipaksa pihak lain dan tidak mendapatkan upah sebagai haknya. Lalu ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum bagi pekerja anak-anak tidak bisa dijadikan pekerja karena akan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang diskriminasi dalam pekerjaan. Seseorang akan dinilai berdasarkan kemampuannya dalam bekerja, bukan karena ras, golongan, atau kelompok dan harta atau juga jabatannya. Lalu ada dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang tindak pidana subversi, tindakan pidana kebebasan mengeluarkan pendapat yang terkadang dianggap menghina presiden. Lalu ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana UU mencakup HAM, perlindungan HAM, dan menghargai hak asasi orang lain, serta peran pemerintah dan Komnas HAM. Lalu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, pencakupan pengertian ERS, tugas dan tanggung jawab PERS. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilan untuk tindak pidana HAM yang berat seperti genosida atau pemusnahan suatu kelompok yang merupakan pengadilan khusus. Lalu ada instrumen dari peraturan pemerintah, yaitu ada peraturan pemerintah mengganti UU Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pembentukan serta rincian tugas, fungsi, dan wewenangnya. Lalu ada keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pembentukan dan uraian secara jelas tentang fungsi, tujuan, tanggung jawab,
wewenang dan anggotanya. Lalu ada Keputusan Presiden RI nomor 29 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang lebih ditujukan untuk pemberlakuan perlindungan HAM secara menyeluruh di dunia internasional. Lalu ada Instruksi Presiden RI nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan karena menunjukkan diskriminasi terhadap warga tertentu. Lalu ada macam-macam pelanggaran HAM. Macam-macam pelanggaran HAM, salah satu tantangan terberat dalam upaya HAM adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri ada pelanggaran yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah kejahatan yang sistematis bertujuan untuk memusnahkan suatu golongan, etnis, bangsa, ataupun suku. Genosida termasuk jenis pelanggaran HAM yang paling mengerikan dan sangat berbahaya untuk berlangsungnya kehidupan bangsa dan negara. Contoh kejahatan genosida adalah pada saat Perang Dunia Kedua ketika seorang Adolf Hitler yang berusaha memusnahkan orang-orang Yahudi yang kita sebut peristiwa The Holocaust pada tahun 1941. Ada sekitar 6 juta lebih korban jiwa pada saat pembantaian massal itu terjadi. Kejahatan genosida dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain dengan bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan kelahiran dalam kelompok yang ingin dimusnahkan. Lalu ada membunuh seluruh anggota kelompok, juga ada menciptakan sebuah kondisi yang memungkinkan untuk musnahnya suatu kelompok, baik fisik secara menyeluruh atau sebagian, seperti dengan cara memutuskan saluran air, memblokade bantuan kemanusiaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kejahatan sistematis dan meluas dengan tujuan langsung ke masyarakat sipil. Contohnya ada pada saat kekejaman Pol Pot Presiden Kamboja pada tahun 1975 sampai 1978. Dalam kejahatan kemanusiaan menimbulkan dampak yang mengerikan. Di antaranya yaitu adanya perbudakan, pemusnahan, pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan hak dan kemerdekaan, penyiksaan, kejahatan seksual, dan kejahatan diskriminatif. Lalu ada upaya penegakan hak asasi manusia. Karena HAM ini adalah hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang dan wajib dilindungi oleh negara, dihormati satu sama lain, maka harus ada upaya yang nyata untuk melakukan penegakan HAM. Dalam penegakan HAM ada dua metode cara, yaitu yang pertama penegakan HAM melalui pencegahan, yang kedua penegakan HAM melalui penindakan. Yang pertama, penegakan HAM melalui pencegahan. Pencegahan pelanggaran HAM adalah upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menciptakan kondisi di mana HAM dapat ditegakkan dan dihormati dengan kondusif dan tenang. Adapun upaya-upaya penegakan HAM melalui pencegahan antara lain adalah adanya undang-undang yang mengatur tentang HAM sehingga penegakan HAM bersifat mengikat untuk setiap warga negara. Lalu ada pembentukan lembaga-lembaga pemantau dan penegak HAM baik nasional maupun internasional. Lalu pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat atau melakukan edukasi, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun iklan layanan kepada masyarakat langsung. Lalu yang kedua adalah penegakan HAM melalui penindakan. Jika pelanggaran HAM sudah terlanjur terjadi, maka harus ditindak dan ditegakkan keadilan seadil-adilnya, supaya korban kembali mendapatkan haknya yang telah dilanggar dan pelaku mendapatkan balasan yang setimpal dan diharapkan dapat merasa jerah. Adapun upaya untuk menegakkan HAM melalui pendidikan antara lain yaitu penampingan kepada para korban pelanggaran HAM, penerimaan pengaduan atas pelanggaran HAM, dalam hal ini Komnas HAM atau lembaga-lembaga hukum lainnya. Lalu ada investigasi terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab. Kemudian penyelesaian kasus dengan cara mediasi, perdamaian, atau penilaian ahli. Lalu ada jika kasusnya sangat berat maka harus selesaikan melalui jalur pengadilan.
Lalu ada selanjutnya yaitu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pembunuhan aktivis Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia serta pendiri Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, dan imparsial meninggal saat menuju Amsterdam di atas pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA974. Kematiannya diakibatkan oleh racun arsenik dalam jumlah tinggi yang menurut hasil forensik dari Institut Forensik Belanda. Atas kasus ini, organisasi HAM Indonesia membawa kasus ini ke Komisi HAM PBB karena Munir adalah salah satu tokoh HAM internasional. Lalu ada kasus kerusuhan di Timur Timur setelah referendum 1999. Timur Leste dulunya adalah salah satu provinsi NKRI, tetapi pada referendum yang dilakukan pada tahun 1999, akhirnya Timur Leste menyatakan pisah dari NKRI. Hasil referendum ini menimbulkan gejolak sosial yang sangat hebat, sehingga terjadi kerusakan massal dan pembakaran besar-besaran di wilayah tersebut, termasuk pembakaran di kota Dili. Menurut KPP HAM, kasus Timur Timur ini termasuk kasus pelanggaran HAM yang berat. Lalu ada kasus pembunuhan Daes Hyo Eluai. Daes Hyo adalah ketua PDP atau Presidium Dewan Papua. Ia meninggal secara tidak wajar pada tanggal 11 November 2001. Ia meninggal di dalam mobilnya setelah mengikuti acara Sumpah Pemuda. Sopir mobilnya dikabarkan melarikan diri pada saat itu. Daes sedang mengikuti persidangan atas dugaan makar di wilayah NKRI dengan mendirikan negara merdeka Papua. Kemudian ada kasus pembunuhan aktivis buruh, yaitu Marsina. Marsina adalah aktivis buruh dan karyawati dari perusahaan PT CPS. Ia ditemukan meninggal di Dusun Jagong, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 9 Mei 1993. Meninggalnya Marsina diduga keras karena keterlibatannya dalam demo buruh terhadap PT CPS pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Pada tanggal 30 September 1993 dibentuk tim untuk menyelidiki kematiannya. Dari hasil investigasi ditetapkan 10 orang yang terduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, tetapi dari hasil persidangan semuanya bebas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Lalu ada kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Pada tanggal 12 September 1984, terjadi bentrokan hebat di Tanjung Priok, sehingga jatuh korban setidaknya 79 orang, 54 luka-luka, dan 24 meninggal. Dalam kasus itu, Komnas HAM menduga ada pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan kilat, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan orang dengan paksa. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak mengenakan hati. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.